Nadia adalah gadis berusia 21 tahun yang hidup sederhana di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Ia anak tunggal dari pasangan yang sangat menyayanginya. Ayahnya seorang sopir antar kota yang jarang pulang karena harus mencari nafkah. Sementara ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Meski hidup pas-pasan, keluarga itu terlalu hangat oleh canda dan tawa. Bagi Nadia, rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat di mana cinta tumbuh tanpa syarat. Namun hidup tak pernah berjalan selamanya tenang. Suatu hari ayah Nadia mendapat pekerjaan baru yang mengharuskannya tinggal di luar kota selama beberapa bulan. Ibunya pun memutuskan ikut menemani agar sang ayah tidak kesepian. Awalnya mereka ragu meninggalkan Nadia sendirian, tapi gadis itu meyakinkan mereka bahwa ia sudah cukup dewasa untuk menjaga diri. "Jangan khawatir, Bu. Aku sudah bisa masak, bisa jaga rumah, dan bisa jaga diri," katanya sambil tersenyum. Sebelum pergi, ibunya memeluk erat dan berpesan, "Jaga kehormatanmu, Nak. Dunia luar tak selalu baik." Nadia mengangguk, tapi tak sepenuhnya memahami betapa dalam makna pesan itu. Ia hanya merasa senang karena dipercaya. Tak terpikir olehnya bahwa kepercayaan itu kelak akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Hari-hari pertama tanpa orang tuanya terasa sepi. Rumah yang biasanya ramai oleh suara tawa kini hanya diisi oleh kesunyian. Sepulang sekolah, Nadia lebih sering duduk di depan jendela, memandangi jalanan, berharap ada suara motor ayahnya yang tiba-tiba datang. Tapi yang datang justru seorang lain, Raffi, pacarnya. Raffi adalah teman sekelas Nadia, terkenal ramah dan pandai berbicara. Ia sering datang membawa makanan, membantu Nadia mengerjakan tugas, dan menghibur saat gadis itu merasa sendiri. Perlahan rasa nyaman itu berubah menjadi ketergantungan. Setiap sore, mereka duduk bersama di teras, berbagi cerita, dan tertawa kecil. Namun di balik kehangatan itu ada batas-batas yang mulai kabur. Raffi semakin berani memegang tangan, semakin berani berdekatan. Nadia yang awalnya menolak, lama-lama terbuai oleh kata-kata manis. Suatu malam, saat hujan turun deras dan listrik padam, Raffi datang membawa makanan. "Aku cuma gak mau kamu sendirian," katanya dengan lembut. Di malam penuh kebodohan itulah, Nadia kehilangan kendali. Keesokan harinya, ia duduk termenung di kamarnya, menangis tanpa suara. Hatinya bergetar oleh rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ia tahu garis yang dulu dijaga kini telah dilewati dan tak mungkin kembali seperti semula. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi masa paling berat dalam hidup Nadia. Ia tak bisa tidur, tak bisa fokus belajar, bahkan tak berani bercermin. Setiap kali menatap bayangannya sendiri, rasa bersalah menghantam dada. "Kenapa aku begitu bodoh?" bisiknya lirih di malam sunyi. Ia mencoba melupakan, mencoba berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi waktu tidak pernah bisa berkompromi dengan kebohongan. Berapa minggu berlalu, tubuh Nadia mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia mudah lelah, mual setiap pagi, dan sering menangis tanpa alasan. Ketika akhirnya ia menyadari apa yang sedang terjadi, bahwa ia hamil, dunia seolah runtuh di hadapannya. Ketakutan menyelimuti hatinya. Raffi yang dulu berjanji akan selalu ada, justru menjauh. Teleponnya tak diangkat, pesannya tak dibalas. "Aku gak siap, Nat, maaf," begitu satu-satunya pesan terakhir dari Raffi sebelum ia benar-benar menghilang. Nadia merasa sendirian di dunia ini. Ia takut orang tuanya tahu, takut teman-teman sekolahnya mencibirnya. Ia menutup diri, berhenti pergi ke kuliah, dan hanya menangis di dalam kamar. Namun, seburuk apapun ia mencoba bersembunyi, kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya menelpon ibunya dan mengaku segalanya. Hening panjang di ujung telepon membuat dadanya sesak. Lalu terdengar suara tangis ibunya, pelan namun tajam. "Nadia, kenapa kamu gak cerita dari awal?" Saat itu Nadia tahu kepercayaannya telah hancur. Beberapa hari kemudian orang tuanya pulang. Saat melihat wajah mereka di depan pintu,
Nadia tak sanggup menatap. Ia berlutut menangis sejadi-jadinya, meminta maaf berkali-kali. Ia siap dimarahi, siap diusir, siap dibenci. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ibunya mendekat, memeluknya erat, dan menangis bersama. "Kesalahanmu memang besar, nak," ucap sang ibu dengan suara serak. "Tapi Tuhan masih kasih kamu kesempatan untuk memperbaikinya." Sejak hari itu, kehidupan Nadia berubah total. Ia berhenti sekolah untuk sementara dan membantu ibunya di warung. Setiap pagi, ia belajar menata hati. Meski tatapannya sinis, tetangga sering membuatnya ingin menghilang. Namun, ibunya selalu ada, menguatkannya dengan pelukan dan doa. "Orang boleh menghakimi, tapi Tuhan tahu isi hati manusia," kata ibunya lembut. Perlahan Nadia belajar menerima kenyataan. Ia mulai menulis di buku harian, menceritakan rasa sesal, ketakutan, dan harapannya untuk masa depan. Di setiap tulisannya, ia menanamkan keyakinan bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya. Ia mulai percaya bahwa seorang tidak bisa diukur dari masa lalunya, tetapi dari bagaimana ia memilih untuk bangkit dan menebusnya. Dalam diam, Nadia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan membesarkan anaknya dengan cinta, bukan dengan rasa malu. Bulan demi bulan berlalu dengan cepat. Perut Nadia semakin membesar, dan rasa takut yang dulu menjerat perlahan berubah menjadi keteguhan hati. Ia kini lebih tenang, lebih pasrah, dan mulai menyadari bahwa hidupnya masih bisa berarti, meski jalannya tak lagi sama. Dalam setiap langkah berat menuju hari kelahiran, ibunya selalu setia di sisinya. Kadang, malam-malam mereka diisi air mata, tapi bukan lagi air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan. Ketika akhirnya tiba hari itu, tangisan bayi memecah keheningan rumah kecil mereka. Nadia menatap wajah mungil yang baru saja lahir di rahimnya. Matanya polos, kulit lembut, dan nafas pertama yang seolah membawa kehidupan baru bagi dirinya juga. Air mata jatuh tanpa henti. Dengan suara bergetar ia berbisik, "Maafkan ibu, nak, kamu lahir dari kesalahan. Tapi ibu janji kamu gak akan hidup dalam rasa malu." Anak itu diberi nama Arka, yang berarti cahaya. Karena sejak kehadirannya, gelap hidup Nadia perlahan mulai terang. Ia bekerja keras membantu ibunya di warung, belajar menjahit di waktu senggang, dan menulis kisah hidupnya di buku harian. Setiap kata yang ia tulis seolah menjadi terapi bagi jiwanya. Tanpa disadari, tulisan-tulisannya mulai tersebar di media sosial dan menginspirasi banyak orang. Banyak yang menulis komentar, "Aku juga pernah jatuh seperti kamu, tapi setelah baca kisahmu aku mulai bangkit." Saat membaca itu, Nadia tersenyum dalam diam. Ia sadar bahkan dari luka yang terdalam pun Tuhan bisa menembuhkan sesuatu yang indah. Waktu berjalan cepat, 5 tahun berlalu, dan Nadia kini bukan lagi gadis yang dulu hanya menangis di pojok kamar. Ia telah berubah menjadi perempuan kuat, mandiri, dan penuh semangat hidup. Dengan tekad yang tak pernah padam, ia menyelesaikan ujian paket C, lalu diterima di kuliah berkat beasiswa dari sebuah yayasan yang membaca kisah hidupnya secara daring. Hidupnya mulai membaik, tapi bukan karena ia melupakan masa lalu, melainkan karena ia sudah memaafkan dirinya sendiri. Di sela kuliahnya, Nadia sering menjadi pembicara di berbagai seminar remaja. Ia berbagi kisah tentang tanggung jawab, pentingnya menjaga diri, dan keberanian menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan. Setiap kali berdiri di depan para siswa, Nadia selalu menatap wajah-wajah muda itu dengan harapan besar. "Jangan biarkan rasa ingin tahu menghancurkan masa depan kalian," katanya lembut namun tegas. Suatu sore, setelah acara seminar, seorang siswa menghampiri dengan mata berkaca-kaca. "Kak Nadia, aku hampir melakukan hal bodoh, tapi aku batal setelah baca kisah kakak. Terima kasih." Nadia memeluk gadis itu erat, menahan air mata yang ingin jatuh. Dalam hatinya, ia tahu semua luka dan air mata masa lalu tidak akan sia-sia. Kini, Nadia dan anaknya hidup sederhana namun penuh cinta. Arka tumbuh menjadi anak cerdas dan penyayang. Setiap kali memandang wajah putranya,
Nadia selalu berkata pelan, "Terima kasih nak, karena lewat kamu ibu belajar arti cinta, maaf dan keberanian." Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan menuju kedewasaan dan harapan baru. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Peace out.